salam sejahtera untuk kita semua. Selamat kita berjumpa lagi dalam siaran Mutiara Iman Kristen. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, saya mengajak kita semua bersatu hati memohon pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami. Kami bersyukur jika hari ini kami ada. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan yang besar yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, kami membutuhkan kebenaran-Mu sebagai pegangan hidup kami, sebagai terang bagi jalan kami. Karena itu kami mohon hikmat Tuhan, curahkan atas kami sehingga ketika kami merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan, kami boleh memahaminya dan kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan kami menjadikannya sebagai terang Tuhan untuk kami melangkah di dalam kehidupan kami, di dalam Tuhan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jalannya penyampaian kebenaran firman Tuhan dan perenungan ini. Biarlah Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih. Kita sama-sama mari membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-39. Namun saya akan membaca beberapa ayat saja. Nanti Bapak Ibu bisa melanjutkannya untuk membaca di rumah. Tema yang Lembaga Alkitab Indonesia berikan adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya baru saja membaca dari pasal 15 ayat yang ke-32 sampai kepada ayat yang ke-34. Bapak Ibu, ketika kita membaca dan menyimak kembali ayat ini, tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kehidupan kekristenan, bahkan orang murid-murid pada masa itu, Bapak Ibu, kita tahu bahwa apa yang mereka alami bersama dengan Yesus, sang guru mereka. Kemanapun Yesus pergi, mereka selalu mengikuti. Dimanapun Yesus ada, di situ pun ada mereka. Tetapi kita melihat bagaimana perjalanan iman mereka. Perjalanan iman mereka yang luar biasa dengan Tuhan ternyata tidaklah menjadi bukti bahwa kekuatan iman mereka, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita melihat ketika Yesus berkata di dalam perjalanan iman ini, Yesus bertanya, tidak mungkin orang-orang yang mengikut aku suruh pulang. Karena mungkin mereka akan pingsan di jalan atau seperti apa. Belas kasihan Yesus memberikan pengertian kepada para murid bahwa Yesus itu punya belas kasihan yang luar biasa, Bapak, Ibu. Dan kita melihat, Bapak, Ibu, jika demikian, apakah para murid menanggapi apa yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-murid? Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih, kita melihat murid-murid berkata, "Di mana tempat sepi ini kita bisa mendapatkan roti, tempat yang sunyi ini untuk memberi makan 4.000 orang?" Kemungkinan mereka menjawab demikian. Sayang sekali, peristiwa ini bukanlah peristiwa baru yang Yesus lakukan bersama dengan para murid-muridnya. Di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, kita melihat bahwa Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Lebih banyak daripada yang saat ini mereka hadapi. Tetapi perjalanan iman tidak membuat mereka meyakini bahwa Yesus sanggup memberi makan 4.000 orang. Jika pada waktu yang lalu Yesus memberi makan 5.000 orang, mereka melupakan dengan begitu cepat. Murid-murid juga pelaku di dalam memberi makan 5.000 orang. Tetapi mereka cepat sekali melupakan kebaikan Tuhan. Mereka cepat sekali melupakan mujizat yang Tuhan lakukan
dalam hidup mereka. Sehingga mereka berkata, di mana tempat sunyi seperti ini kita bisa mendapatkan roti. Tapi kita melihat Yesus ingin menyatakan lagi kepada mereka, berapa roti ada padamu? Mereka berkata 7 dan ada beberapa ikan. Beberapa mereka mulai berpikir, hanya ada berapa roti? 7 roti untuk apa? Apa gunanya 7 roti itu bagi sekian ribu orang, Bapak Ibu dan Saudara? Mereka lupa bahwa yang bertanya adalah Sang pembuat mujizat yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara besar. Yesus ingin mengingatkan kembali mereka, jika 5.000 orang yang lalu Yesus memberi makan, itu bukan kebetulan, tapi Tuhan akan melakukan lagi mujizat besar, perkara besar untuk membuka mata rohani murid-muridnya. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang kekasih, demikian juga dengan kita. Ada begitu banyak orang Kristen yang menganggap bahwa dirinya sudah lama saya mengikut Kristus, sudah lama saya menjadi orang percaya. Tetapi kehidupan percayaan mereka terkadang kita mulai ragu dengan Tuhan ketika ada banyak masalah, ketika ada banyak goncangan, ketika kita menemui badai dalam hidup kita. Bukankah seringkali kita bertanya, mampukah Tuhan menolong aku? Ketika kita berdoa mungkin sudah 1 tahun, 2 tahun, beberapa tahun, kita mulai bertanya, masih adakah Tuhan? Masihkah Tuhan mampu menolong saya? Bisakah Tuhan mampu menolong saya? Pada saat itu Musa, kalau kita mengingat kembali bagaimana Musa bersama-sama dengan orang bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa lupa bahwa Allah melakukan perkara besar. Allah membelah laut itu untuk mereka jalan. Iya, dan mereka bisa melewati lautan itu. Tetapi ketika mereka kekurangan makanan, orang-orang mulai marah kepada Musa. Musa mulai ragu. Tetapi Allah mengingatkan bahwa Allah yang sama yang membawa mereka keluar dari Mesir, Allah itu juga yang sama yang akan memberikan mereka makan dan minum. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang kekasih, kita pun demikian. Kalau hari ini ada keraguan di hatimu karena engkau berkata, aku sudah berdoa lama, aku sudah punya pergumulan yang begitu lama, aku menginginkan ini sudah sekian lama, tetapi belum dijawab Tuhan. Percayalah bahwa Allah yang sama yang bertahun-tahun menolong saya, Bapak, Ibu dan Saudara. Tahun 2025 bisa Bapak Ibu lewati. Saya percaya bahwa ada mujizat yang Bapak Ibu sedang alami di tahun 2025. Mungkin bagi orang lain tidak besar, tetapi bagi kita itu luar biasa. Maka percayalah bahwa di 2026 kita percaya mujizat yang nyata Tuhan pasti akan berikan. Hanya saja percaya kepada Tuhan. Kuncinya hanya satu, Bapak, Ibu dan Saudaraku, percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara besar. Jika murid-murid ragu, kita pun mungkin ada keraguan. Ingatlah bahwa waktu-waktu yang lalu sudah Tuhan tolong. Maka tidak akan Tuhan biarkan kita mengeluh sendiri, menangis sendiri. Karena Allah punya cara untuk menolong saya, Bapak, Ibu dan Saudara. Dimanapun kita berada, dalam posisi apapun sedang kita alami saat ini. Ada mungkin dalam sakit penyakit yang mungkin sudah bergumul lama untuk kesembuhan, tapi sampai hari ini belum Tuhan tolong. Percaya bahwa mujizat Tuhan itu nyata. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ada mujizat nyata. Setiap waktu dalam hidup kita sudah ada mujizat yang Tuhan buktikan, bukan? Kita masih bisa menikmati kehidupan kita. Kita tahu bahwa itu mujizat Tuhan yang luar biasa. Banyak orang tidak bisa menikmati mujizat, tetapi kalau kita masih ada hari ini, kita masih melihat bahwa napas masih ada, itu mujizat luar biasa, Bapak Ibu. Tidak perlu mengeluarkan biaya, tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk memberikan udara, untuk bisa bernapas, Bapak Ibu. Maka percaya mujizat Tuhan nyata bagi Bapak Ibu. Di dalam Matius pasal yang ke-15 kita melihat bahwa di akhir dari itu Yesus berkata, untuk mengumpulkan semua orang-orang itu, dan Yesus memecahkan roti dan seterusnya, dan akhirnya adalah mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan yang roti yang sisa 7 bakul penuh. Bapak, Ibu dan Saudara, mujizat Tuhan itu tidak tanggung-tanggung dalam hidupmu. Percayalah bahwa mujizat Tuhan itu nyata bagi saya, Bapak, Ibu dan Saudara. Percaya Dia ada, Dia menyertai, dan Dia siap untuk menolong saya, Bapak, Ibu dan Saudara. Dalam hal apapun pergumulanmu, percayalah kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari berdoa.
Terpujilah Engkau Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga. Tambah-tambahkanlah iman percaya kami, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan ini kami menyatakan iman kami Bapa, bahwa apapun yang kami alami, kami percaya bahwa Yesus ada bersama dengan kami dan Engkau sanggup memberikan jalan keluar untuk kami. Terima kasih buat firman-Mu, terus meteraikan firman-Mu dalam hidup kami dan tambah-tambahkan iman percaya kami untuk kami terus berpengharapan dan percaya bahwa Engkau Allah, penolong hidup kami, pembuat mujizat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.